Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Radin Uzura dengan NIM 220803102056 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari BPR. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi dari laporan keuangan, bank, dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu memecahkan dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi perusahaan maupun organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Selanjutnya yaitu bank. Bank merupakan badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Rasio keuangan bank. Kinerja keuangan bank ini dapat diukur menggunakan rasio keuangan, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih atau hutang jangka pendek. Adapun yang termasuk rasio likuiditas ini yaitu current ratio dan cash ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Sedangkan cash ratio digunakan untuk melihat kemampuan dalam membayar hutang yang segera dipenuhi dengan kas dan efek yang tersedia sebagai aktiva lancar yang paling liquid. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun panjang. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas ini yaitu total debt to total asset ratio dan debt to equity ratio. Total debt to total asset ratio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, sedangkan debt to equity ratio merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan kekayaan bersih. Selanjutnya yaitu rasio rentabilitas, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio rentabilitas ini yaitu return on investment dan return on equity. Return on investment membandingkan laba bersih setelah pajak dengan jumlah aktiva yang bekerja, sedangkan return on equity adalah perbandingan antara sisa hasil usaha dengan jumlah kekayaan bersih yang menghasilkan laba usaha. Di sini saya ambil contoh laporan keuangan dari PT BPR Artasari Sentosa pada periode 2013 sampai 2018. Nah, ini merupakan tabel dari rentabilitas. Tabel ini menunjukkan pada tahun 2013 diperoleh ROE sebesar 45,24% dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 45,51%, semakin meningkat hingga tahun 2018 menjadi 64,01% dengan peningkatan sebesar 3,81% dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2013, tingkat pengembalian investasi sebesar 26,13%, kemudian pada tahun 2014 meningkat sebesar 27,99%. Artinya hasil pengembalian investasi meningkat sebesar 1,86% hingga tahun 2018 masih mengalami peningkatan menjadi 40,27% dengan peningkatan sebesar 4,86% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu tabel likuiditas. Berdasarkan tabel di sini, dilihat dari sisi rasio lancarnya secara umum dari tahun 2013 sampai 2018, perusahaan ini berada dalam posisi yang cukup baik. Pada tahun 2013, sebesar 99,97% yang disebabkan oleh kewajiban lancar lebih besar dari aktiva lancar, yang artinya setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin dengan Rp0,99 aktiva lancar. Jika dilihat dari cash ratio, PT BPR Artasari Sentosa pada periode 2013 sampai 2018 ini belum bisa melunasi hutang karena meningkatnya jumlah kewajiban lancar. Jika dilihat dari rata-rata keseluruhan di bawah rata-rata kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya.
Selanjutnya yaitu solvabilitas. Jika dilihat dari cash ratio, PT BPR Artasari Sentosa periode 2013 sampai 2018 berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio kewajiban terhadap total aktiva pada tahun 2015 sebesar 24,77%, yang artinya setiap Rp1 aset sebesar 0,247 rupiahnya dibiayai oleh hutang dan 0,753 rupiahnya dibiayai oleh debt to asset ratio yang cenderung stabil. Jika dilihat dari debt to equity ratio secara umum, PT BPR Artasari Sentosa berada dalam posisi yang sangat baik. Pada tahun 2013, angka debt to equity ratio sebesar 32,92, yang artinya bahwa kreditor menyediakan 0,329 rupiah pada tahun 2013 untuk setiap Rp1 yang disediakan pemegang saham. Untuk menyusun laporan keuangan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, langkah pertama yaitu memilih kerangka pelaporan. Biasanya BPR ini mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang relevan dengan entitas keuangan seperti SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK EMKM, atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, identifikasi dan klasifikasikan transaksi keuangan. Transaksi ini bisa meliputi penerimaan dan penyaluran dana, pendapatan bunga, biaya operasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rekam transaksi keuangan. Setelah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi, rekam semua transaksi tersebut dalam jurnal umum atau sistem akuntansi yang digunakan oleh BPR. Pastikan untuk mencatat jumlah yang tepat, tanggal transaksi, dan akun yang terkait. Yang keempat yaitu menyesuaikan akhir periode. Lakukan penyesuaian akhir periode untuk menghitung transaksi yang belum tercatat untuk mengoreksi kesalahan. Hal ini termasuk menyesuaikan untuk depresiasi, pendapatan bunga yang belum diterima, atau utang yang belum dibayar. Yang kelima yaitu menyusun neraca. Susun neraca untuk menggambarkan posisi keuangan BPR pada akhir periode pelaporan. Neraca ini akan mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Pastikan untuk mengklasifikasikan aset dan kewajiban berdasarkan tingkat likuiditasnya seperti aset lancar dan aset tetap. Keenam, susunlah laporan laba rugi. Menyusun laporan laba rugi ini menggambarkan kinerja keuangan BPR selama periode pelaporan. Laporan laba rugi ini akan mencakup pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih, dan pastikan untuk mengklasifikasikan pendapatan dan biaya sesuai dengan fungsi dan sifatnya. Ketujuh, susun laporan arus kas. Susunlah laporan arus kas untuk melacak arus masuk dan keluar kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan ini akan memberikan gambaran tentang likuiditas BPR dan kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup. Kedelapan, sajikan catatan atau laporan keuangan. Sajikan catatan-catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi penting lainnya yang relevan dengan laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu analisis laporan keuangan BPR dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan BPR tersebut. Misalnya, jika laba bersih BPR meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan pertumbuhan yang baik. Di sisi lain, jika laba bersih mengalami penurunan atau terjadi kerugian, hal ini dapat menjadi indikasi masalah dalam operasional BPR atau lingkungan bisnis yang sulit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.